Bravo team, report! Report. Mudik lebaran ke Madiun, di jalan ketemu cewek cakep. Susah-susah nyari duit 271 triliun, malah ketangkep. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film baru berjudul Heart of the Hunter yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang mantan pembunuh paling ditakuti yang turun gunung demi menyelamatkan keluarganya. Dalam usahanya dia harus melawan ratusan tentara bayarin yang berusaha menghabisinya. Jadi sudah bisa dipastikan akan ada banyak baku hantam dan baku tembak yang sangat beradrenalin. Selain itu, Heart of the Hunter adalah film Netflix yang berasal dari Afrika Selatan. Jarang-jarang kan saya bawakan film dari benua Afrika. Lantas, apakah film ini akan dipenuhi dengan suara vuvuzela dan tarian Samina Mina? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Heart of the Hunter. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang agen pembunuh yang mendatangi seorang pejabat korup untuk menghabisinya dengan cara yang paling menyakitkan. Dan walaupun si pejabat berusaha meminta ampun, tapi dia tetap menghunuskan tombaknya lalu menusuknya tanpa ampun. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan pasukan khusus yang sedang melakukan operasi penangkapan. Misi ini dipimpin oleh kepala Intel Afrika Selatan yang bernama Mole. Mole ya? Nah, di sini mereka ditugaskan untuk menangkap seorang mantan pejabat bernama Johnny Klein yang dipecat gara-gara melawan atasannya. Selain itu, dia juga diburu karena telah mencuri file rahasia yang berisi bukti korupsi Presiden Daza, atau kita panggil saja dia dengan Samidi. We need him alive. We need Pak Samidi, kalau korupsi nggak kasihan rakyat, mopo? Lah, ora, saya suka kok. Dan karena dianggap membahayakan karirnya, Presiden Afrika Selatan itu menyuruh Mole untuk segera menangkapnya hidup-hidup. Tanpa membuang waktu lagi, dia pun memberi perintah kepada agen lapangan yang bernama Tiger untuk mendobrak tempat persembunyian si pejabat. Lalu setelah mencari ke setiap sudut rumah, Tiger melihat seorang jamet yang mencurigakan. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Lah, gara-gara mencurigakan doang gelut. Setelah menghabisinya, Tiger menghubungi Mole dan mengatakan bahwa jamet itu hanyalah pion, sedangkan Johnny sudah menghilang tanpa jejak. Mendengar hal ini, Mole pun sangat marah karena misinya berjalan tidak sesuai rencana. Alhasil dia menyuruh bawahannya untuk mencari keberadaan Johnny. Kemudian, dia mengunjungi rumah Samidi dan melaporkan kalau anak buahnya belum menemukan Johnny. Spontan, Presiden Jamit ini pun sangat kecewa dengan kinerjanya. Dan bagaimanapun caranya, dia ingin mantan pejabat itu segera ditangkap, lalu file yang dimilikinya harus segera dimusnahkan. Seperti lagu Andra and the Backbone. Musnah, musnah. But now look at us. Abel, you might have to get those hands dirty. Di waktu yang bersamaan kita diperkenalkan dengan tokoh utama film kita yang bernama Zuko, tapi bukan pengendali api. Dia adalah pembunuh brutal di awal cerita. Dan kali ini dia sudah memutuskan untuk pensiun dan hidup bahagia bersama Malime yang merupakan calon istrinya. Dia adalah seorang janda dan sudah memiliki anak laki-laki bernama Paka. Meskipun hanya anak angkat, tapi Zuko sudah menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Itu mah bukan anak angkat, tapi anak tiri, bos. Penulisnya nih gimana sih? Tidak lama kemudian ada seseorang yang mengunjungi rumahnya dan ternyata orang itu adalah Johnny Yes Papa.
Johnny. Usut punya usut, mereka berdua adalah anggota dari organisasi underground yang disebut dengan Al-Kebulan atau dikenal juga dengan sebutan The Hunters. Singkatnya, organisasi ini memiliki tujuan untuk memburu dan menghabisi para pejabat korup. Andai di Konoha ada yang begini. Di sini, Johnny ingin mengajak atau lebih seperti meminta bantuan kepada Zuko untuk menyingkirkan Samidi yang semakin korup. Selain itu, dia juga takut kalau Presiden Jamit ini terpilih lagi dalam pemilu. Akan tetapi, Zuko sudah memutuskan untuk pensiun dan ingin bertobat sepenuhnya. Apalagi dia masih memendam trauma karena pembunuhan terakhirnya disaksikan oleh anak dari targetnya. Dan sejak saat itu, dia tidak mau membunuh lagi. Sometimes the few have to suffer so the many can prosper, Zuko. That means... Setelah Johnny pergi, Malime menghampirinya dan menanyakan tentang orang yang baru saja berkunjung. Tidak mau membuat kekasihnya khawatir, Zuko mengatakan kalau orang itu hanyalah agen MLM dan karena tidak tertarik bergabung, dia pun langsung mengusirnya. Keesokan harinya, Johnny menghubungi seorang wartawan dan mengatakan bahwa dia memiliki informasi penting tentang kebejatan Presiden Samidi. Bersamaan dengan itu, Zuko sedang mengantarkan Paka berangkat sekolah. Sebenarnya bocil itu malas belajar dan lebih suka berkebun. Bahkan dia memiliki cita-cita untuk menjadi tukang kebun paling sukses di Afrika. Meskipun begitu, Zuko tetap menyemangatinya untuk rajin belajar karena bagaimanapun juga sekolah adalah hal yang penting agar tidak mudah tertipu saat dewasa. Setelahnya, dia mengantar Malime ke pasar sebab dia memiliki toko baju yang harus diurus. Sementara itu, kini Zuko bekerja sebagai sales di dealer motor. Dan akhir-akhir ini, mereka berdua memang rajin mencari uang untuk modal nikah. Apalagi biaya nikah semakin mahal dan rawan dicibir tetangga kalau tidak mengadakan pesta. Di lain pihak, Badan Intelijen telah berhasil menemukan lokasi Johnny dan tanpa menunda lagi, Mole langsung mengirim pasukan untuk menangkapnya. Namun ternyata Johnny sudah tahu bahwa dia sedang diikuti. Alhasil dia segera pergi sebelum tempatnya dikepung. Dia lantas mendatangi Zuko di tempat kerjanya lalu memberitahu tentang Mole CS yang sedang mengintainya. Mendengar itu, Zuko pun segera mengusirnya karena tidak mau terlibat dalam masalah. Hanya saja, Johnny benar-benar membutuhkan bantuannya. Terlebih lagi, dia sudah tua dan sedang menderita kanker yang membuatnya tidak bisa membrutal lagi. The cancer will kill me first. Johnny pun memohon kepada sahabatnya itu agar mau melanjutkan misinya. Lalu sebelum pergi, dia memasukkan sebuah kunci ke saku jaket Zuko. Dia kemudian menyuruhnya untuk mengambil sebuah tas di loker bandara. Di dalamnya ada sebuah peta yang menunjukkan lokasi sebuah flash disk. Intinya, dia meminta Zuko untuk mengambil flash disk tersebut yang berisi bukti korupsi Samidi. Setelah itu, dia harus menyerahkan filenya kepada seorang wartawan agar bisa menyebarkan isinya. Mole yang mencurigai hubungan Johnny dan Zuko langsung menyuruh anak buahnya untuk mengawasi mereka berdua. Singkatnya, Johnny pergi ke jembatan yang pembangunannya mangkrak karena kulinya bad mood. Lalu tidak berselang lama, Tiger sampai di sana dan memintanya untuk menyerahkan diri. Namun, Johnny justru memilih untuk COD dengan malaikat maut. Put down your gun. Setelah targetnya tewas, Tiger CS pun menggeledah mobil dan pakaiannya. Tapi di sana mereka tidak menemukan flash disk yang sedang dicari oleh Badan Intelijen. Dan tentu saja hal itu membuat Mole sangat geram. Di sisi lain, Zuko akhirnya memutuskan untuk turun gunung dan melanjutkan misi Johnny. Dan sebelum beraksi, dia menghubungi Malime untuk berpamitan. Di sini, kekasihnya belum tahu kalau dia adalah seorang agen pembunuh. Namun yang jelas wanita itu tampak sangat khawatir karena Zuko mengatakan kalau dirinya akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Zuko. Kemudian dia pergi ke bandara lalu mengambil tas yang dimaksud oleh Johnny. Tapi sialnya, Mole telah mengirim 2 agen untuk menangkapnya. Mau tidak mau, Zuko pun terpaksa membrutal tanpa ampun.
Hanya dalam hitungan detik dia mampu melumpuhkan kedua jamet tersebut. Dan tentu saja para agen tidak menyangka kalau ternyata Zuko adalah manusia yang sangat kuat. Alhasil pihak Mole pun langsung mengerahkan pasukan yang lebih banyak. Tapi beruntung Zuko berhasil melarikan diri dengan menaiki sebuah mobil travel. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan Mike yang merupakan seorang wartawan senior. Saat baru bangun tidur, dia menerima pesan suara dari Johnny yang intinya almarhum ingin mengajaknya untuk balas dendam pada Samidi karena ternyata Presiden Jamet itu pernah menghancurkan karirnya sebagai wartawan. Awalnya, Mike mengabaikan pesan tersebut dan menganggapnya sebagai modus penipuan. Tapi malam harinya dia menonton siaran berita yang mengabarkan kematian Johnny. Selain itu, dia juga baru tahu kalau Johnny adalah buronan yang mencuri data rahasia pemerintah. Spontan, Mike segera pergi ke kantornya yang baru saja dia bangun setelah perusahaan lamanya bangkrut. Di sana ada anak magang yang masih lembur padahal sudah tengah malam. Lah wajar toh buat uang lembur. Nah, mumpung ada anak magang, dia pun menyuruhnya untuk membuatkan kopi pahit yang sepahit jalan hidupnya. Kemudian dia juga memintanya untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kematian Johnny. Tidak berselang lama, Mike menelpon seorang polisi yang dia kenal lalu menanyakan tentang kematian Johnny. Tapi anehnya kantor polisi pusat belum menemukan kecurigaan dalam kasus tersebut. Hanya saja pihak Intel telah memberi perintah pada polisi untuk menangkap Zuko yang kini sudah dianggap sebagai buronan nasional. Sementara itu, pihak Intel sedang mengecek aktivitas Johnny sebelum meninggal. Melalui rekaman CCTV, Johnny tampak berkunjung ke rumah mantan Menteri Luar Negeri yang bernama Tan Diwe. Melihat itu, salah satu Intel menyuruh anggotanya yang bernama Gemini untuk melaporkan rekaman tersebut kepada Mole. Di waktu yang sama, Malime terlihat sedang overthinking dan khawatir dengan keselamatan Zuko. Selain khawatir, dia juga menyadari bahwa calon suaminya memiliki pekerjaan rahasia yang tidak pernah dia tahu. Paka yang melihat kondisi sang ibu pun langsung menghiburnya dan mengatakan bahwa Zuko pasti akan kembali. Berkat perkataan anaknya, Malime menjadi sedikit tenang walaupun dalam hatinya tercabik-cabik. Tak berselang lama, anak buah Tiger CS mendatangi rumahnya dan tanpa banyak bicara, mereka langsung menyeret ibu dan anak itu secara paksa. No, what's going on? No, Sesampainya di kantor Intel, Tiger menginterogasi Malime tentang calon suaminya. Dia juga mengatakan kalau Zuko sedang terlibat dalam kejahatan karena telah mencuri data rahasia negara. Oleh karena itu, Tiger bertanya tentang lokasi Zuko saat ini. Meskipun dipaksa bicara, tapi Malime memilih untuk tetap diam sebab dia seperti tempe yang tidak tahu sama sekali. Di sisi lain, asisten Mole curiga kalau Tan Diwe ikut terlibat dalam rencana yang dilakukan Johnny. Mendengar hal ini, Mole terkejut karena tidak mengetahui informasi tersebut. Rupanya, Gemini lupa melaporkan informasi tersebut dan dari sini Mole dan asistennya pun mulai curiga dengan gerak-geriknya. Gemini mah susah dipercaya, Bu. Setelahnya, kepala Intel itu mengunjungi rumah Samidi dan tidak disangka-sangka sang presiden baru saja selesai mandi lalu berjalan mendekatinya tanpa memakai busana. Tentu saja, Mole langsung menutup wajahnya tapi sambil ngintip dikit. Di sini Samidi sudah tahu kalau Johnny sempat bertemu dengan Tan Diwe yang tidak lain adalah mantan menterinya. Dia lantas menyuruh si kepala Intel untuk segera menyelidikinya secepat mungkin. Selain memberi perintah, dia juga memberikan foto-foto ayah Mole yang pernah mendukung pemerintahan otoriter di masa lalu. Dan jika foto itu tersebar, maka kepala Intel ini bisa dipenjara serta dihujat oleh seluruh rakyat Afrika Selatan. Karena pada masa kelam di negaranya, mereka sangat menderita gara-gara pemimpin otoriter. Jadi mau tidak mau, Mole harus menuruti semua perintah Samidi demi menyelamatkan diri sendiri. Lah, pejabat mah gitu. Di lain pihak, Zuko sedang bersembunyi di tempat kerjanya. Lalu, dia membuka tas yang dia ambil dari loker bandara. Selain berisi peta, ternyata di dalamnya juga ada ponsel yang telah disiapkan oleh Johnny. Setelah mengecek lokasi yang ada di peta, dia langsung mencuri salah satu motor di tempat kerjanya untuk menuju ke wilayah perbatasan untuk mengambil flash disk.
Kemudian dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menyusun rencana berikutnya. Dia lalu menghubungi nomor yang ada di ponsel milik Johnny dan ternyata orang yang mengangkat telepon itu adalah Gemini. Di sini terungkap kalau wanita itu adalah anggota Al-Kebulan yang sedang menyamar sebagai anggota intelijen dan selama ini dia sudah sering membocorkan informasi kepada Johnny. Gemini lantas memberitahu Zuko bahwa Johnny telah tewas dan sekarang Malime dan Paka juga sudah ditangkap oleh anak buah Mole. Mendengar kabar tersebut, Zuko pun tidak bisa menahan amarahnya. Akan tetapi Gemini meyakinkannya kalau dia akan melindungi ibu dan anak itu. Jadi untuk saat ini Zuko harus fokus pada misi utamanya. Setelah menutup teleponnya, Zuko merasa bersalah karena telah membahayakan keluarganya. Padahal dia hanya ingin hidup dengan tenang dan tidak mau berurusan dengan rencana Al-Kebulan lagi. Namun di saat yang bersamaan dia juga teringat dengan sumpah setianya kepada organisasi. Keesokan paginya, anak magang memberitahu Mike bahwa berita tentang Johnny yang mereka buat kini sudah viral di internet. Mulai dari sini, Mike pun sangat yakin kalau perusahaan medianya akan sukses lagi dan mengalahkan Lambe Turah. Selain alasan itu, dia juga membenci Samidi yang telah menghancurkan karirnya. 4 tahun yang lalu, Mike pernah mengulik tentang kasus korupsi sang presiden, dan gara-gara tindakan tersebut pemerintah pun diam-diam menutup kantornya. Di lain pihak Intel telah berhasil melacak rute pelarian Zuko dan tanpa pikir panjang mulai memberikan perintah agar polisi menyebarkan informasi seluas-luasnya bahwa ada seorang kriminal yang sedang berkeliaran. Bersamaan dengan itu, Gemini diam-diam menemui Malime di ruang interogasi. Agen khusus ini lalu mengatakan bahwa dia adalah teman baik Zuko dan akan membantunya melarikan diri. Tapi untuk saat ini dia meminta Malime untuk tetap tenang sambil menunggu momen yang tepat untuk kabur. Namun sialnya penyamaran Gemini terbongkar oleh anak buah Mole dan mau tidak mau dia pun harus membrutal saat itu juga. Di waktu yang sama, Zuko sedang berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar. Di sini, pegawai SPBU mengatakan bahwa polisi sedang mencari buronan berbahaya yang ciri-ciri fisiknya mirip dengannya. Selain itu, mereka juga telah membrokil jalan utamanya. Mendengar penjelasan si pegawai, Zuko pun mengucapkan terima kasih. Tapi tanpa sepengetahuannya, ada seorang wanita yang diam-diam melaporkannya kepada polisi dengan harapan dia bisa mendapatkan hadiah karena telah memberitahu lokasi buronan. Emak. Berkat laporan si wanita, Tiger langsung menghadang jalan yang akan dilewati Zuko. Namun bukannya putar balik, agen pembunuh ini malah terus menancap gas ke arah pasukan Tiger dan inilah yang terjadi. Melihat buronannya melarikan diri, Tiger dan pasukannya pun tidak tinggal diam. Dari dalam helikopter, dia terus menembaki Zuko tanpa henti. Tapi sambil mengebut, Zuko mampu menghindari semua tembakan karena dia tergabung dalam komunitas Bojo Muring Tetap Touring. Lalu ketika menemukan celah, dia langsung menghancurkan helikopter milik si Jamet. Setelahnya, Zuko menyembunyikan motornya di semak-semak. Kemudian, dia berniat untuk pergi ke markas Tiger CS dan membantai mereka semua. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang menghalanginya lagi. Sementara itu, Gemini dan Malime berusaha melarikan diri dari kantor intelijen. Naasnya, Malime justru terjatuh dari gedung dan tewas seketika. Lah, untuk menghindari anak buah Mole, Gemini terpaksa meninggalkan mayat Malime dan segera mencari tempat persembunyian. Di sini dia merasa sangat bersalah sebab tidak bisa menolong calon istri Zuko. Agar misinya cepat selesai, dia pun menghubungi Tandiwe yang bekerja sama dengan organisasinya.
Gemini lantas diminta untuk segera menemui Mike karena untuk sekarang hanya wartawan itu yang bisa membantunya dan menyebarluaskan bukti korupsi Samidi. Di tempat yang berbeda, Mole menyuruh asistennya untuk membawa Paka. Rencananya, dia ingin menjadikan bocil tersebut sebagai tawanan agar bisa mengancam Zuko. Saat dibawa oleh para intel, Paka akhirnya tahu kalau ibunya sudah tewas dan tentu saja dia tidak bisa menahan kesedihannya. Di sisi lain, Mike dan anak magangnya mendatangi TKP untuk menyelidiki kematian Malime. Dan di sana, Mike bertemu dengan temannya yang merupakan seorang polisi. Menurut laporan dari forensik, polisi itu mengatakan bahwa Malime adalah tahanan dari Badan Intelijen. Dan ketika sedang berbincang, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Gemini yang ingin bertemu dengannya. Kemudian, mereka bertemu di sebuah restoran dan membicarakan tentang bukti korupsi Samidi yang akan segera diambil oleh Zuko. Sementara itu, Mole menemui Tandiwe di rumahnya. Dia mengancam akan membongkar bisnis ilegal miliknya apabila tidak memberitahu alasan kenapa Zuko pergi ke wilayah perbatasan. Namun, Tandiwe tidak mau membocorkan informasi apapun karena mulutnya sudah dilapisi nodrok biar nggak bocor. Lagi pula, dia tidak merasa punya bisnis ilegal seperti yang disebut Mole. Selain itu, dia juga mengaku kalau dirinya adalah salah satu pendiri organisasi Al-Kebulan, yang intinya dia ingin menumpas para koruptor agar Afrika Selatan bisa menjadi negara yang maju. Di sini Tandiwe juga menyinggung tentang kejahatan yang dilakukan oleh ayah Mole, dan tentu saja hal itu membuatnya tersinggung, hingga akhirnya Mole lepas kendali dan nekat menghabisi Tandiwe. Di lain pihak, Zuko diam-diam menyelinap ke markas Tiger dan langsung membantai pasukannya satu persatu. Setelah menghabisi semua pasukannya, dia menodongkan senjata ke arah Tiger dan pergelutan pun terjadi. Johnny used to say Meskipun sempat kewalahan, tapi Zuko akhirnya mampu melumpuhkan si Jamet. Lalu tanpa membuang waktu lagi, dia memaksa anak buah Tiger untuk mengantarkannya ke wilayah perbatasan menggunakan helikopter. Bersamaan dengan itu, Mole mendapatkan laporan bahwa Zuko telah menyerang markas Tiger. Dan tidak lama lagi, agen pembunuh tersebut pasti akan mengambil flash disk-nya. Mole pun menyuruh anak buahnya untuk menyembunyikan Paka di rumah aman. Dan ketika waktunya tiba, si bocil akan digunakan untuk mengancam Zuko. Di sisi lain, Zuko berhasil mendarat di wilayah perbatasan negara yang ternyata adalah markas Al-Kebulan. Akan tetapi luka yang dia dapatkan saat bertarung dengan Tiger membuatnya jatuh pingsan. Beruntung ada anggota organisasi yang menolongnya. Father figure. Maybe I And failed. we hunt on no saints. Yeah. Much braver than I could ever be. Like a spear to the heart. Go. To finish the fight for Kebulan. Saat kondisinya sudah pulih, dia segera mengambil flash disk-nya dan bersiap untuk kembali ke Afrika Selatan. Sebelum pergi, salah satu anggota Al-Kebulan memberinya sebuah tombak yang mirip dengan tombaknya Zilong. Rupanya tombak itu adalah senjata andalan Zuko ketika masih aktif menjadi pembunuh. Dan konon katanya, senjata ini merupakan warisan dari leluhur yang memiliki damage tinggi. Singkat cerita, Zuko pun bergegas menuju ibu kota untuk menyerahkan flash disk-nya kepada Mike. Namun di tengah perjalanan dia mendapatkan telepon dari Mole. Di sini, kepala intel itu mengatakan bahwa Malime telah meninggal dan Paka sedang berada dalam bahaya. Jika dia ingin menyelamatkannya, maka Zuko harus menyerahkan flash disk-nya. Mendengar kabar buruk tersebut, pikiran dan perasaannya pun sulit untuk dikendalikan. Sedangkan di tempat lain, Tiger memperingatkan Mole untuk berhati-hati karena Zuko pasti akan balas dendam. Dan sebenarnya Mole juga merasa ketakutan, tapi dia tidak punya pilihan lain. Besok paginya, Zuko menelpon Mike dan mengajaknya untuk bertemu.
Di sana, dia berkata akan memberikan flashdisknya asalkan wartawan itu mau membantunya mencari keberadaan Paka. Tanpa pikir panjang, Mike pun bersedia melakukannya. Dia lalu mengajaknya ke sebuah tempat di mana Gemini juga berada di sana. Sontak, wanita ini langsung meminta maaf atas kematian Malime. Tapi Zuko mengatakan kalau insiden tersebut bukan kesalahannya. Selanjutnya mereka membuka isi flashdisknya dan sesuai dengan perkataan Johnny Yes Papa, semua file yang ada di dalamnya adalah bukti kejahatan Samidi, mulai dari korupsi, penyalahgunaan intel hingga skandal video anu-anuan. Nah, yang pengen nonton video skandalnya, cek link di komentar. Melalui flashdisk itu mereka juga mengetahui alamat rumah si Jamet yang tersembunyi di tempat terpencil. Dan menurut Gemini, kemungkinan Paka juga disekap di sana. Alhasil Zuko pun menyelinap secara diam-diam sambil menghabisi semua pas pampres yang sedang berjaga. Sesampainya di dalam rumah, dia langsung menodongkan tombaknya ke leher Samidi lalu menanyakan keberadaan Paka. Akan tetapi, Presiden Jamet ini tidak mau memberitahunya. Dia justru mengancam akan menghabisi Zuko karena pasukannya sedang dalam perjalanan. Zuko lantas mengatakan bahwa orang seperti Samidi tidak layak menjadi presiden. Apalagi selama menjabat si Jamet selalu mencuri uang negara dan digunakan untuk berpoya-poya. Sialnya, ketika dia hendak membunuh Samidi, Tiger CS datang ke tempat itu. Akhirnya, Zuko pun kembali membrutal tanpa ampun. Bravo team, report! Setelah berjibaku cukup lama, dia mengambil tombaknya dan hendak menghabisi Tiger. Tapi di waktu yang bersamaan, Mole datang membawa Paka. Dia mengancam akan membunuh si bocil jika Zuko tidak menyerahkan flashdisknya. Beruntung, Paka cukup lincah untuk melepaskan diri. Di lain pihak, Samidi menyuruh Mole untuk menembak Zuko. Namun, wanita itu sudah sangat kesal karena Presiden Jamet itu selalu bertindak semaunya. Alhasil, dia pun menembaknya tanpa ragu. Untungnya, Gemini datang tepat waktu dan berhasil menembak Mole. Karena kalau tidak, kepala intel itu akan lepas kendali dan membunuh semua orang yang ada di sana. Sebelum pergi, dia menodongkan pistol ke arah Tiger. Akan tetapi, Zuko memintanya untuk tidak membunuh agen tersebut. Lagi pula, dia hanya mengikuti perintah dari atasannya. Keesokan harinya, Mike menerbitkan berita yang membongkar semua kejahatan Samidi. Akibatnya, ada banyak petinggi pemerintahan yang ditangkap karena terbukti membantu Presiden Jamet. Sementara itu, Zuko mengajak Paka ke kampung halamannya dan memutuskan untuk memulai hidup baru di sana. Dan film pun tamat dengan cukup melegakan. Film ini mengajarkan kita bahwa keluarga adalah hal terpenting yang kita miliki dan akan selalu ada ketika dibutuhkan. Kecuali kalau kalian keluarganya Bang Toyib yang enggak pulang-pulang. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili sopir Sandra Dewi mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.